Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikita Keisha Angela Sinaga dari kelas AK102 Akuntansi Universitas Siber Asia. Yang terhormat Ibu Murdaningsi SEMAK selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan visioner dalam transformasi digital Satya Nadella membangun Microsoft. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai dari pendahuluan. Sebelum kepemimpinan Satya Nadella, Microsoft adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang mengalami tantangan besar. Pada tahun 2014, Nadella diangkat sebagai CEO perusahaan dan menggantikan Steve Ballmer. Ia membawa perubahan besar dalam strategi dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, inisiatif yang muncul di bawah kepemimpinan Nadella menarik untuk dianalisis. Hal ini dapat dilihat juga bahwa sebelum Nadella menjabat, Microsoft selalu menghasilkan pegawai berperingkat buruk walaupun telah memberikan kontribusi terbaiknya karena penilaiannya itu berdasarkan ranking. Lalu, perusahaan kurang meluncurkan inovasi baru dan hanya mengandalkan Windows. Perusahaan juga telat mengembangkan produk mesin pencari sehingga kalah dari Google. Pada era digital yang dipimpin oleh Nadella, perusahaan ini berubah menjadi pemimpin dengan fokus pada inovasi berbasis cloud dan kecerdasan buatan. Penilaian kinerja menggunakan metode umpan balik dan pelatihan berkelanjutan sehingga menghasilkan pegawai yang berkualitas dan adil. Hal inilah yang mendukung kuat saya untuk membahas tentang Satya Nadella. Nah, mari kita membahas dari sisi kepemimpinan dalam perubahan. Perubahan signifikan yang dikelola Nadella yaitu beralih dari model bisnis produk ke model layanan berbasis cloud, seperti Microsoft Azure dan Office 365. Layanan cloud paling banyak dipakai oleh pelanggan korporasi. Lalu fokus pada keterbukaan dan kolaborasi termasuk mengadopsi open source, misalnya mengakuisisi GitHub dan peningkatan kompatibilitas dengan Linux. Lalu mengubah budaya kerja Microsoft dari kompetitif menjadi kolaboratif dengan meningkatkan nilai growth mindset. Nah, jadi karyawan Microsoft merasa perusahaan sudah berada pada kondisi menuju arah yang lebih baik, menjadi tempat untuk memperoleh kesuksesan jangka panjang dan berkolaborasi. Struktur manajemen yang berubah. Strategi Satya Nadella untuk memastikan dia berhasil menerapkan nilai-nilai baru terhadap manajemen senior perusahaan atau senior leadership team adalah dengan mengganti kepemimpinan senior dengan orang-orang bertalenta dari luar Microsoft. Satya Nadella mengakui bahwa penggantian jajaran top level manajemen bertujuan agar tim yang dipimpinnya memiliki satu sudut pandang dalam mencapai visi misi Microsoft dan tidak terbawa terpengaruh dari struktur manajemen yang sebelumnya. Berdasarkan kriteria budaya perusahaan, terlihat bahwa Satya Nadella belum terlalu berhasil dalam membina pegawai yang sudah ada, karena untuk memastikan budaya baru diterima oleh pejabat senior, Satya Nadella memilih untuk mengganti dengan orang-orang baru dibanding membina pejabat yang ada. Nah, apa peran Nadella dalam menghadapi tantangan perubahan? Peran Nadella dalam menghadapi tantangan perubahan adalah menghadapi perlawanan internal dari budaya lama yang kurang adaptif terhadap inovasi, di mana Nadella berhasil mengubah mindset orang terhadap budaya lama menjadi budaya yang berinovasi dan baik. Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain seperti Adobe, SAP, dan OpenAI untuk mempercepat transformasi digital. Lalu membangun visi perusahaan yang lebih berpusat pada teknologi berbasis cloud dan kecerdasan buatan. Rencana Nadella untuk membangun Microsoft jangka pendek. Satya Nadella agar mendorong masing-masing manajer menyusun rencana pengembangan pegawai di timnya masing-masing, baik berupa pengembangan kompetensi maupun pengembangan jenjang karir berdasarkan timeline untuk setiap rencana tersebut. Hal ini diharapkan untuk memastikan bahwa setiap tim di Microsoft dapat berkembang secara bersama-sama. Lalu membuka ruang untuk berdialog secara aktif dengan pegawai Microsoft dari berbagai lini dan level secara berkala. Misalnya, semacam acara One Hour with CEO guna menggali kendala, keluhan, dan pandangan karyawan tentang penerapan budaya inovasi dan perkembangan berkelanjutan. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan corrective action yang perlu dilakukan.
Dan yang ketiga, mengembangkan inovasi-inovasi baru seperti HoloLens. Dan yang terakhir adalah memberikan penjelasan tentang budaya baru yang diterapkan agar karyawan mengerti dan memahami kondisinya saat ini. Lantas, apa sih rencana Nadella untuk membangun Microsoft jangka panjangnya, yaitu mengembangkan mekanisme reward bagi the most innovative employee, guna mendorong pegawai untuk terus mengembangkan ide-ide kreatifnya, sehingga proyek-proyek masa depan Microsoft dapat muncul. Yang terakhir adalah supaya berupaya untuk mendapatkan penghargaan perusahaan terbaik di bidang industri teknologi. Selanjutnya, kita akan membahas dari sisi kepemimpinan dalam inovasi. Inovasi yang dilakukan Microsoft di bawah kepemimpinan Nadella adalah yang pertama, pengembangan layanan berbasis cloud dengan Azure sebagai pesaing utama AWS, Amazon Web Service. Yang kedua, akuisisi strategis termasuk LinkedIn, GitHub, dan Activision Blizzard untuk memperkuat ekosistem digital Microsoft. Yang ketiga, integrasi kecerdasan buatan ke dalam produk Microsoft seperti Copilot di Microsoft 365 dan kolaborasi dengan OpenAI untuk mengembangkan ChatGPT. Nilai pasar perusahaan dapat dilihat dari grafik pasar perusahaan. Sejak dipegang oleh Satya Nadella, pasar perusahaan Microsoft menunjukkan grafik yang positif, di mana nilai pasarnya setiap tahun semakin naik. Berdasarkan kriteria nilai pasar perusahaan, terlihat bahwa Satya Nadella sudah berhasil membawa peningkatan nilai pasar perusahaan, baik ukuran kapitalisasi pasar Microsoft, harga saham, maupun tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Dapat dilihat dari tabel bahwa harga penutupan saham Microsoft pun terjadi pada masa Nadella dan market cap yang sangat meningkat per tahunnya. Dampak inovasi bagi organisasi, pasar, dan masyarakat. Dari sisi organisasi, membantu perusahaan lain dalam transformasi digital melalui layanan cloud yang lebih fleksibel dan terjangkau. Microsoft menghadirkan inovasi yang sangat membantu organisasi lain dalam berbagai hal dan memudahkan organisasi tersebut. Dari sisi pasar, dengan valuasi yang meningkat drastis, Microsoft kembali menjadi pemimpin industri teknologi. Microsoft yang awalnya sempat kalah dengan kompetitor, saat ini berhasil naik kembali menjadi pemimpin industri teknologi. Dari sisi masyarakat, meningkatkan aksesibilitas teknologi AI bagi masyarakat dan bisnis melalui inovasi berbasis kecerdasan buatan. Nah, saat ini kita akan memasuki bab pembelajaran dan rekomendasi. Pelajaran dari kepemimpinan Nadella adalah pemimpin yang visioner harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan dalam budaya organisasi mereka. Lalu, sangat penting untuk menjadi fleksibel saat menghadapi masalah dan beradaptasi dengan tren teknologi baru. Dan yang terakhir adalah keterbukaan dan kerjasama dapat mempercepat inovasi dan memperluas dampak bisnis. Evaluasi keseluruhan. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kriteria yang telah disusun sebelumnya, dapat disimpulkan Satya Nadella sudah cukup berhasil mengubah Microsoft yang terkenal dengan budayanya yang kaku, minim inovasi, dan syarat akan konflik internal menjadi salah satu perusahaan yang paling bernilai tinggi yang memprioritaskan inovasi dan mengembangkan setiap orang. Namun terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan kebudayaan baru di Microsoft, yaitu yang pertama, perbedaan cara pandang sebagian pegawai perusahaan yang mengakibatkan budaya yang diterapkan Satya Nadella masih belum bisa diterima oleh sebagian pegawai Microsoft. Yang kedua, restrukturisasi yang dilakukan Satya Nadella kepada pejabat-pejabat senior Microsoft dan menggantikan dengan orang-orang baru menunjukkan Satya Nadella belum sepenuhnya bisa mengelola SDM yang ada. Lalu, rekomendasi apa saja sih yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Nadella? Yang pertama, kepemimpinan yang berbasis inovasi dan kerjasama. Yang kedua, investasikan sumber daya untuk membangun teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan dan komputasi cloud. Yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang mendorong pembelajaran dan kreativitas yang berkelanjutan.
Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kepemimpinan Nadella adalah Microsoft berhasil berubah dari perusahaan berbasis perangkat lunak tradisional menjadi pemimpin inovasi digital berkat Satya Nadella. Seperti yang ditunjukkan oleh pemimpinnya, transformasi digital memerlukan visi yang jelas, strategi yang dapat disesuaikan, dan budaya perusahaan yang mendukung inovasi. Yang terakhir, Microsoft kini menjadi ikon kepemimpinan inovatif di era digital. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.